menemukan yaitu pos tadi ya. Iya. Pos. Setelah itu kita rubah, kita hancurkan, terus kita jalan lagi dan di situ kita mendengarkan kayak rekaman burung ya sih. Iya. Rekaman burung dan kita langsung kita telusuri, cuman kita menemukan jejak-jejak kayak orang habis jalan di hutan ya. Iya. Setelah itu kita setelah itu kan kamu ambil jalur ke kiri. Iya, ke kiri. Empat tim, saya ambil ke kanan. Nah, kamu ambil ke kiri itu kamu menemukan apa? Waktu saya ambil ke kiri itu saya kaget, ternyata di sana masih berdiri sebuah, gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu talut, kalau bahasa Indonesianya itu talut gimana? Talut itu saluran apa ya? Oh bukan, Apa ya? Ya benteng lah, benteng, kayak benteng. tangguh ya. Ya itu apa yang intinya Oh, pembatas lah, pembatas. batas biar tanah nggak turun itu, yang masih berdiri kokoh itu ternyata itu dulu atasnya itu pernah ada rumahnya. Nah, tapi sekarang sudah banyak pohon pinusnya karena sudah pada pindah. Udah lama itu ya, Ya, udah lama, nenek moyang kita lah. nenek moyang. Itu aku ke bawah, langsung aku naik lagi dan di situ aku ketemu sama Kang Blangkot lagi di situ ketika. Oh, dan itu karena aku ambil kanan itu cuman menelusuri jejak itu, tapi ternyata tidak menemukan hasil apa-apa lah. Di situ cuman kita bertemu di sebuah, kan kita berhenti itu, aku berhenti, kamu di belakang, terus tiba-tiba di belakangku di situ kan ada tim itu namanya Pak Desti ya. Pak Desti itu lihat ada pohon itu yang masih berdiri kokoh tapi kering aja. Iya, kering. Ternyata itu pohon kayu manis ya. Kayak kayu manis. Kayu manis itu apa ya namanya? Diambil itu apa? Bojone kliko. Kliko kalau bahasa Indonesia itu tulang, diambil kulitnya. Kulitnya. Nah, itu salah satu contoh ternyata di sana itu walaupun kita operasi setiap minggu satu minggu satu kali hari Minggu, ternyata masih banyak pencurian yang coden itu nglimpekke apa bahasa Indonesia? Mencari celah. Nah, mencari celah petugas yang di itu. Padahal sebelum itu, satu hari sebelumnya petugas dari tim siaga itu lewat situ, itu pohon masih berdiri dan masih berwarna hijau. Tapi ketika kemarin kita lewat, pohon udah layu dan kemungkinan udah mati karena diambil kulitnya. Sekitaran ada 8 pohon itu yang diambil. Nah, itu salah satunya contoh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjaga hutan kita yang ada di Indonesia inilah. Harus sosok kritis lah intinya yo. Pribadi diri tapi kita sebagai ada timnya yo. Kalau operasi kalau sampai ketahuan ya kita tindak lanjuti lah ya dari tim itu, dari Pasar Melapi itu bilang seperti itu karena dia dilindungi dari kantor yang perhutanan Sleman seperti itu. Nah, setelah itu kita juga berhenti sejenak ya, berhenti sejenak, kita minum, setelah itu kita jalan lagi, dan itu jalan lagi itu ada tapi maaf, di video itu tidak full kita ambil aja karena juga medannya itu terlalu sulit juga karena ya di sana banyak pohon-pohon yang terlalu rindang, jadi sulit berjalan, jadi ya kita mengamankan alat yang kita punya lah seperti itu untuk jalan itu. Nah, itu kita sadar langsung itu ada salah satu tim namanya itu Pak siapa ya namanya itu, lupa saya. Kalau saya hafalnya malah nama-nama yang sering dipanggil itu namanya Pak Gramang. Nah, Pak Gramang itu telah menemukan kayak batu, tapi itu bukan batu, udah batu ukiran, ternyata itu kayak apa ya? Batu nisan ya. Ternyata batu nisan zaman dahulu. Dan ternyata yang kita susuri itu hutan itu banyak dulu itu kawasan kampung, tapi zaman nenek moyang kita seperti itu. Nah, setelah itu kita bersihin aja karena kita bersihin sedikit-sedikit, yang penting kelihatan supaya nanti kalau kita patroli lagi bisa tahu kalau itu ada itu. Nah, setelah itu kita jalan lagi aja ya. Jalan lagi kita itu sampai jalan lagi itu kita turun sungai lagi itu nggak tahu tapi namanya sungai apa aja ya. Kalau nggak salah itu ujung dari Sungai Krasak kalau nggak salah. Kita kali Krasak. Nah, itu kita turun aja ya. Kita turun naik lagi dan di situ kita untung itu untung biasanya apa Jom? Beruntung kita itu lihat ke atas, ternyata di situ ada rumah tawon. Iya. Nah, itu kalau kita nggak lihat, tahu-tahu kita pegang kayu, ternyata bisa bergerak, ya udah itu kepala kita semuanya bisa disengat oleh tawon itu. Setelah itu kita jalan lagi aja. Kita jalan lagi menyusuri itu. Dan lagi kita menyusuri pohon bambu yang medannya juga sulit. Setelah itu kita naik, nah itu kita udah capek aja. Udah capek itu sekitaran kita jam 10:30 aja itu. Setengah 11 kita istirahat di situ.
Kita di situ kita ya minum, ngobrol, tapi ya itu kita di saat di pencaran itu kita selalu berbisik-bisik ya sih. Kalau bicara bisik-bisik karena nanti kalau ada pemburu atau gimana yang dia mencuri-mencuri celah itu supaya tidak terdengar suara kita dan nanti kita bisa menemukan dan kita tindak lanjuti ya sih. Iya. Mungkin kita istirahat agak lama gitu, sekitar 20 menitan ya sih. Setelah 20 menitan kita jalan lagi sih. Kita jalan lagi itu kita di sampingnya sungai apa aja itu namanya itu udah sungai itu yang kalau ke baratnya itu udah perbatasan Jogja sama Magelang. Itu kali apa aja namanya itu yang karena yang sebelah timurnya kali itu udah kawasan Magelang. Nah, kita patrolinya karena kita dari Sleman ya kita hutan yang ada di lereng Merapi, lingkupnya masih di Sleman gitu. Jadi ya itu kita pisah lagi aja ya, untuk kita tetap bersama itu ya. Ya tapi sebelum pisah itu kita ada sedikit bonus, kita menemukan salah satu tim dari Pasak Merapi itu di gimana ya, ditabrak oleh anakan burung. Nah, oh ya lupa aku. Anak burung sebelum itu ya, iya. Sebelum kita pisah itu ya, sebelum kita pisah kita menemukan anak burung mau diinjek gitu karena kaget ya. Kita ambil dulu, kita selamatkan, kita naikkan di ranting yang pohon agak tinggi. Nah, yaitu ternyata masih banyak banget populasi burung-burung di sana. Saya sangat gembira itu lihat itu. Di situ kita naikkan lagi. Awalnya kita jalan itu mah dari tim salah satu tim penginjak itu indukannya langsung terbang lari ya dia. Iya. Terbang lari jauh. Kita cari lagi karena kita ada dua anakan burung itu tapi di bawah di tanah. Nah, kita ambil yang satu terbangnya itu sudah agak cepet ya dia. Agak lincah jadi yang kita selamatkan yang satu itu, tapi ya itu kita tidak bawa pulang karena juga kita ditugaskan dari Perhut, masa ya kita patroli mau walaupun ada indukan ya kita taruh lagi supaya kita udah tahu indukannya, kita lepas lagi di itu, kita rilis lagi begitu aja. Iya. Nah, itu setelah itu kita jalan lagi itu aja. Kita jalan lagi. Nah, setelah itu ada suara-suara yang mencurigakan. Nah, itu ternyata kita terbelah jadi dua lagi aja. Aku bersama si Pejo dan sama dua orang itu dari tim juga kita ikut itu. Nah, yang kita ambilnya agak serong, kita ambilnya kanan, itu ambilnya kiri, tapi nanti tembus aja gitu. Iya. Kita pulang lagi ya. Ternyata di situ ada benar-benar ada pemburu. Nah, itu yang kita itu sempat duduk diam di situ sama ambil rokok, kita intai. Ternyata dia membawa tupai. Ternyata dia membawa tupai. Ya udah, setelah itu kita break, kita cut untuk pengambilan itu karena ya itu tadi. Nanti kalau kita ambil gambarnya takutnya juga orangnya itu nanti kalau tahu mukanya dan nanti dihujat sama netizen. Yes. Jadi kita cut dan kita selesaikan di situ, kita memberikan arahan dan kita sita semuanya untuk peralatan berburu mereka dan kita ambil KTP-nya aja. Yeah. Kita ambil KTP-nya setiap 3 hari atau 1 minggu sekali itu apel di 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu apel di Perhut. Jadi apel sana nanti ada yang memberikan arahan lagi. Tapi kalau sudah fatal dia berburunya, ya udah kita tindaknya, katanya dari Perhut itu, kita dari tim itu yang dilindungi dari Perhut itu ada tindak lanjutnya itu jeruji penjara ya, sama itu didenda untuk memberikan bibit burung atau bibit tupai itu ya. Ya, setelah itu udah clear, selesai, kita jalan lagi aja ya. Dan lagi, nah dia itu sudah terdengar adzan luhur dan luhur itu udah terdengar, kita memutuskan balik kanan. Ternyata di situ kita sambil balik kanan itu banyak lubang-lubang itu. Lubang apa itu kemarin namanya itu? Oh, lubang dari terenggiling. Nah, terenggiling banyak sekali juga. Kita menemukan lubang-lubang terenggiling itu banyak sekali. Ternyata hutan kita itu masih banyak sekali hewan-hewan yang sangat indah ternyata. Yaitu setelah itu ya udahlah, kita cuma ambil foto karena setiap kita menemukan apa kita foto, kita laporkan di pusat aja ya. Ya, di pusat itu. Nah, itu kita balik kanan. Nah, di balik kanan itu sangat indah sekali aja ya. Sangat indah sekali. Kita membuat jalan sendiri karena kalau kita mau naik waktunya enggak cukup. Kita mungkin sampai rumah bisa maghrib ya. Karena itu kita memangkas jalur dan itu sangat indah sekali. Tapi sebelum kita lewat jalur rumput-rumput itu kita melewati pohon apa, trembelu. Nah, trembelu itu itu buat makan kambing itu, makan kambing itu sangat sejuk sekali di situ, tapi juga gelap gimana gitulah pokoknya. Setelah itu kita balik kanan. Kan karena kita cuma ikut aja, kita ikut meliput apa yang ada di sana. Ternyata kita tuh di belakang, tapi tidak di belakang sendiri, di tengah-tengah lah. Ada tim yang jalan maju duluan yang mencari jalur aja ya. Iya. Tapi juga mencari jalur itu kita tetap membawa senjata tajam seperti golok atau sabit itu kita membawa karena kita nggak tahu di hutan itu nanti ada apa karena untuk jalurnya seperti apa kita harus terpaksa untuk memangkas ranting yang sudah kering itu juga perlu. Jadi kalau nanti di video ada yang membawa sabit atau gimana, jangan punya berpikiran kalau kita ingin merusak hutan itu, karena kita juga patroli masa juga merusak. Nah, itu ada rumput yang sangat tinggi aja. Kalau kita berdiri itu nggak cuman kelihatan kepalanya ya aja. Kelihatan sampai nggak kelihatan. Nah,
gitu. Nah, kita jalannya itu sambil yang depan itu sambil tangannya itu kayak renang itu aja ya. Iya, Udah mau tiba aku Ju. Nah, kayak itu. Nah, sekarang Ju, terus kan Ju, setelah itu Ju. Setelah itu kita jalan mungkin agak lama sih, sekitaran 1 sampai 2 jam. Di situ jalan terus ke bawah. Ini hampir lupa ini tadi waktu pertengahan perjalanan itu ada sebuah kasus yang mungkin agak mengecewakan karena kenapa? Ada sebuah kamera yang dipasang khusus oleh tim kita, ya bukan tim kita sebenarnya, dari tim siaga itu memasang sebuah kamera untuk memantau hewan-hewan di situ itu hilang. Itu salah satu kameranya hilang. Sebenarnya di situ itu memantau hewan yang di situ itu masih apa aja itu hilang. Nah, itu tandanya kan ternyata masih banyak pemburu yang masuk hutan lindung itu ya Ju. Iya, masih banyak sekali ternyata. Mungkin dia takut kalau terpantau, mungkin dia ambil terus dia ambil filenya diambil atau dilangi terus dijual juga nggak tahu ya Ju. Iya. Nah, setelah itu kita setelah kita susah mencari jalur karena kita motong, benar-benar kita cari jalur itu motong. Setelah itu kita dapat jalur yang sebenarnya sih. Iya. Kita dapat jalurnya enak sekali itu. Nah, setelah itu ya juga agak panjang sih, itu agak panjang sekitar kalau jalan itu sampai di dusun. Nah, itu juga kita satu tim menemukan dusun, ceritanya dari bapak-bapak itu dulu itu dusun. Dusun juga itu ya. Ya, dusun Patok namanya, dusun Patok itu di situ. Nah, mungkin kalau dari kita dari cari jalur yang sangat susah tadi itu sekitar menemukan jalur itu kalau jalan dari sampai dusunnya itu sekitar 35 menitan aja ya. Nah, itu setengah jam. Nah, setelah itu kita yang timnya itu agak jauh, kalau tim yang terpisah lagi kita, tapi aku sama Pijo berdua di situ dan di depan 3 orang, kita 4 orang. Di situ kita lihat itu sangat banyak ya Ju ya, pohon pinusnya ya. Pohon pinusnya banyak gitu. Dan kelihatan sih kalau dulu itu dusun karena untuk tanggul apa bisa Indonesia itu? Tanggul. Apa ya tanggul iki, Pak? Pokoknya itulah untuk pembatas itu yang biar tanah nggak longsor itu masih ada di situ, masih kelihatan di situ. Nah, setelah itu kita turun lagi aja. Ya, turun. Kita ketemu lagi di atasnya Kali Ireng aja. Di Kali Ireng. Nah, yang di titik awal kita ketemu. Yang saya ceritakan tadi istirahat itu ya ada tulisannya dilarang berburu atau apa, lindungilah lingkungan hutan kita. Nah, di situ tim yang depan itu emang dia langsung jalan naik. Jalan terus kita ke tempat kita parkir motor, titik akhir parkir motor. tidak harus dicontoh. Tentang kono. Iku wis kependem jero iki ngene. Kuwi dhuwurane iki. Patroli di kawasan hutan TNBN, dan di sini terpantau banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti pohon ini ada pohon kayu manis. Itu udah lihat, itu orang yang tidak bertanggung jawab yang memikirkan sendiri untuk mencari keuntungan sendiri. Begitu, jangan ditiru.
kawasan hutan TNGM. Dari sini Pejo. Kita akan rilis supaya lebih banyak lagi di hutan ini, dan ibunya di sana, jauh di sana mungkin. Oke, selamat jalan, dadah. Semoga lebih banyak di sini ya, baik-baik ya, kamu di sini ya, dadah. Oke, kita telusuri lagi perjalanan untuk mengelilingi Taman Nasional Gunung Merapi. Ya guys, lur, di sini masih banyak hewan terenggiling. Nah, bekas untuk dia mencari. Lagi jalan pada sini. Kandang kelompok Ngangling itu mula-mula banyak pohon gembu. Itu dulu-dulunya orang cari ramban di Sungai Kalireng itu, lalu ada yang bawa benihnya, lalu sekarang bisa merata di mana-mana itu. Kalau Wilodo dulu-dulunya itu Suwargi Mbah Hadi Suwito sama yang masih sekarang Mbok Dewarto itu bawa benih dari Brubuan lalu ditanam di pekarangannya sendiri, sekarang merata sampai kemana-mana. Itu dulu-dulunya 2 orang itu yang berpartisipasi bawa bibit dari hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kita sekarang mau kemana ini kita? Putar balik kanan? Oke, siap. Apa Pak Gandum? Kira-kira lubang apa Pak Gandum?
menuju balik kanan alias kita turun atau pulang karena waktu sudah menunjukkan jam 13. Tiga tim naik, saya sendiri aja di tengah-tengah. Tapi kita turun kan kita bertiga. Iya, kita sama turun bertiga. Dirimu, aku sama Pak Setio. Sama tim, satu kru. Tim satu itu kan jaraknya mungkin 10 meter ya? Iya, 10 meter. Dia berhenti, dia ternyata itu ada pohon yang jatuh, pohon bambu, Ya, kering itu disingkirkan. Nah, kita bertitik di situ lagi aja. Iya. Nah, ini duluan, si Pejo itu duluan, saya di depannya Pak D Setio. Pak D itu, yaitu Pak D Setio itu, saya lihat Pejo itu lari karena Pejo itu ngejar yang namanya itu lek gandung ngejar itu Pejo ya, saya di belakang. Nah, saya menunggu saya membantu sedikit, terus itu tinggal sedikit saya agak jalan sendiri ya, mungkin jaraknya cuman 2 meter lah, pertama 2 meter ada agak naik gitu, nah setelah itu naik saya emang agak nggak kelihatan Pak Diste sama Pak siapa itu namanya, satu kru dari Pasar Merapi itu. Nah saya naik dan saya jalan, nah di jalan itu ada sesuatu yang tidak terduga tuh, tidak terduga. Pejo udah duluan, saya berjalan seperti biasa. Sadar langsung itu kayak apa ya? Saya itu ngeblank. Nah di situ saya itu mengalami keganjalan yang tidak terduga sama sekali. Itu langsung saya ngeblank. Saya cuma jalan lurus terus. Nah di situ saya tuh melewati awal titik perjalanan itu ada tulisan dilarang lindung hutan atau dilarang itu. Saya melewati itu, tapi seharusnya itu ambilnya kanan atau di atas kanan. Lah aku tuh saya merinding aku cuy. Nah, cerita itu merinding cuy, karena sebuah cerita yang berbau mistis itu 90%-nya itu ada di lingkungan kita. Iya, kita harus hati-hati cuy. Nah di situ saya kan naik dari bukit, dari sungai itu naik, ada agak gumukan gitu, terus turun dikit. Nah itu jalan landai, aku landai turun, seharusnya naik sedikit aku ambil kanan, tapi aku lurus saja, lurus sampai saya ketemu jalur yang landai lagi. Lah saya turun. Setelah itu Ju, saya itu sampai langsung itu harusnya kalau saya turun terus itu ternyata sampai sungai Ju. Tapi secara tidak sadar saya itu langsung ambil kiri. Aku ambil kiri Ju, nah seketika saya itu langsung kayak ingatanku itu pulih lagi Ju. Bener karena ya ini saksinya si Pejo ini, karena Pejo duluan. Nah setelah saya cerita itu, setelah kamu duluan itu gimana? Jadi gini, saya itu pulang dari titik awal terakhir kita parkir ke bawah, saya ke posko. Nah, di posko itu kan ada orang jualan bakso. Nah, teman-teman situ baru kumpul kan, jaga posko ya di situ saya itu baru makan bakso. Mungkin perkiraan saya itu di situ lekon itu kan, kamu tahunya saya masih bertiga sama tahu saya bertiga itu lekon, Pak Diste sama satu tim dari Pasar Merapi itu. Kirain saya itu dia dia pulangnya itu barengan sama Pak Barang atau Bunteng sama Pak Distia, karena pada waktu kita berangkat saya sama Lekon, Pak Distio sama Lek Gandung. Nah, saya di pos baru makan bakso itu, baru aja makan bakso, belum selesai dia aja Pak Distio bilang dan nanyain Lekon itu udah sampai situ apa belum. Nah, saya kaget, saya makan baksonya aja belum saya nikmatin, langsung saya makan semua. Saya naik lagi ketemu Pak Distio sama satu tim itu, ternyata Pak Distio nggak sama Lekon. Nah, saya kembali ke Benteng Celeng itu, saya di situ mondar mandir nyari nggak ketemu. Saya naik lagi di motor, di hati itu bunyi lagi, Lekon wis dipethuk karo Mas Haji, dijemput sama temennya. Nah, di sini kami lega. Nah itu mungkin dari infonya si Pejo itu cuma sebentar, tapi saya itu lama banget karena aku sudah ingat lagi itu, saya kembali ingat lagi tadi, aku tuh balik lagi karena itu kan jalurnya turun kan, aku melewati dua landai jalur itu. Iya. Yang terakhir itu nggak ada tulisannya itu. Nah kan saya turun, saya ada jalur yang bercabang, saya itu langsung ambil kiri. Kalau aku lurus aku sampai sungai, tapi aku sadar tuh itu benar-benar aku ambil kiri, terus sejarah berapa ya, 5 meteran aku baru ngedek, wah ini bukan jalur yang tadi berangkat saya Ju. Aku kembali lagi Ju, dan saya aku bingung, aku kembali itu bingung Ju, aku turun sekitar 1 meteran, sekitar lebih 1 meteran, tapi aku nggak yakin kalau turun itu ada jalur. Aku kembali lagi Ju, aku setelah kembali aku melewati yang landai itu, aku bingung Ju,
aku udah waduh bingung aku karena di situ kan itu banyak cabang atau jalur Iya, itu banyak di cabang. yang landai saya temui yang di bawahnya landai yang pertama setelah kita dari berangkat turun, aku tuh turun lagi, nah itu banyak jalur juga. Aku naik lagi ada tulisan dilarang itu ada papan itu yang dari Perhut. Nah aku di situ udah mundar mandir di situ salih jalur, aku turun lagi ke sungai Jum. Tapi ya itu Jum, aku nggak berani ambil video di saat aku telah agak lupa, maksudnya agak pikirannya agak diselewengkan. Aku nggak berani ambil video karena kenapa Saya sudah turun dari gunung. Saya sudah menemukan jalan yang halus. Dan ini ada saluran air. Pasti ini akan tembus sampai jalan. Yang penting di saat kita telah tertinggal oleh tim, kita berusaha tenang. Saya ngos-ngosan itu bukan berarti saya takut benar, karena saya yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun caranya saya bismillah dan berdoa. Ya, itu jalur air ini sana, jalur sana, ini ke sana. Ini ada jalur ke atas yang dengan perasaan yang yakin saya akan ke atas. Bismillah. Saat posisi seperti ini kita jangan panik, kita harus selalu berdoa kepada Allah dan kita mencari jalan dan supaya mudah kita lalu. Yakin guys, sampai alhamdulillah tidak sih, karena saya sudah berpikir pasti tim di sana cemas pada saya, karena saya ingin cepat-cepat sampai ke atas menolong teman-teman supaya tidak cemas. Setelah saya sudah menemukan jalur ke tempat saya pulang, tadi saya setelah tertinggal oleh tim, saya sempat salah jalur, tapi saya berusaha tenang dan selalu berdoa. Dan ternyata tadi ada jalur yang sebenarnya telah sering dilewati oleh orang, dan saya turun ke situ terus dan sampainya saya di jalur ini, jalur warga ini. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah warga, dan di sini adalah dusun Tritis, masih Desa Anggikerto. Ya, ternyata bener deh, ternyata bener guys, saya tadi telah tersesat. Saya tidak sadar saya mengambil jalur yang itu sering dilewati oleh orang, tapi tadi saya itu lupa menggoknya itu kanan atau kiri. Saya ambilnya jalurnya lurus saja, dan ini saya harus cepat menuju ke dusun saya, yaitu dusun Ngangring. Di sana tadi saya itu nggak bawa HT, jadi telah kehilangan jejak dengan tim. Alhamdulillah saya sudah sampai di dusun-dusun ini guys. Oke, nantikan cerita selanjutnya. Setelah nanti saya sudah sampai di rumah, saya akan cerita banyak sekali guys. Ini pengalaman saya yang pertama kali guys. Saya telah tersesat itu baru pertama kali ini, tapi saya belajar gimana caranya saya itu berasa tenang, dan saya
tidak lupa berdoa sama Allah. Yang penting saat kita tersesat dimanapun kita harus berdoa, jangan panik tentunya. Tapi yang penting saya harus sampai rumah, saya harus ngabarin tim saya, takutnya dia khawatir karena saya secara tidak sadar guys, tadi itu 7 orang guys, ganjil. Tapi juga ada hikmahnya guys, ada hikmahnya. Saya ikut patroli, ya itulah, kita di alam itu jangan main-main. Kita main-main ya udah. Tentu saja saya tadi udah selama perjalanan itu saya sudah berdoa terus, tapi juga Allah menghendaki aku harus berpikir di saat posisi terdesak seperti itu. Oke, saya masih jalan guys, nggak ada yang memberikan tumpangan ini. Nggak apa-apa, masih jalan. Oke guys, sampai lagi nanti. Assalamualaikum guys, saya masih jalan di sekolah guys. Saya belum menemukan. Ini baru di selatan Dusun Tritis. Saya masih turun terus sampai di dusun saya. Oke, kemudian saya harus cepet-cepet sampai di kawasan saya supaya saya cepet-cepet bisa ngabarin 6 orang yang tadi patroli di TNGM bersama saya, karena pasti dia cemas. Saya pun juga begitu, saya nggak mau membuat mereka khawatir, jadi harus cepat-cepat. Tapi belum ada yang berikan tumpangan guys, fisik ya nggak apa-apa. Jadi jalan terus, jangan berhentinya. Oke, nanti akan saya cerita baik sekali. Jujur, saya nggak enak dengan tim saya, pasti mencari saya. Bismillah. Oke, nanti sama lagi guys. Ini baru di selatan Dusun Tritis. Istimewa.